Begitu berat lisan kita mengucapkan alhamdulillah, padahal kaki kita bisa melangkah ke tempat yang kita inginkan. Tentunya masih banyak nikmat-nikmat yang Allah limpahkan kepada kita, yang mana kalau kita menghitungnya mustahil untuk menghingganya. Maka bersyukurlah wahai saudaraku, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmatnya. Semoga dengan kita bersyukur, Allah Subhanahu wa taala tambahkan nikmatnya kepada kita. Sebagaimana firman-Nya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur atas nikmatku, niscaya aku akan tambahkan nikmatku pada kalian. Ini janji Allah. Janji Allah kepada orang-orang yang mau bersyukur atas nikmat-nikmatnya. Allah apa? Akan tambahkan nikmatnya pada kita semua. Dan kalau kalian kufur atas nikmatku, maka ketahuilah sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Kemudian tidak luput pula untuk kita senantiasa menghaturkan salawat dan salam penghormatan kita kepada suri tauladan kita, junjungan kita bersama Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah beliau dengan benar hingga hari kiamat kelak. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang penuh berkah ini, kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menuntut ilmu syar'i di tempat yang mulia Masjid Al-Mukallaf ini. Akan tetapi bukan kitab atau kutaib 10 sebab melapangkan dada yang kita bahas sebagaimana biasanya. Akan tetapi yang kita bahas kali ini, di sore ini, adalah pembahasan yang dirasa lebih penting dan lebih kita butuhkan untuk saat-saat ini, yaitu yang kami beri judul meraih pahala di bulan Dzulhijjah. Saudaraku, pahala bisa diraih oleh seseorang manakala ia melakukan amal saleh, amal kebaikan, yaitu amalan yang Allah syariatkan. Maka kita di sini didorong untuk memperbanyak amal ibadah kita, amal saleh kita, agar kita bisa meraih ataupun mendapatkan pahala yang Allah sediakan nanti di sisinya. Pahala yang banyak akan menentukan baiknya seseorang di akhirat. Sebaliknya, dosa yang banyak akan menentukan buruknya seseorang di akhirat. Ternyata baik buruknya seseorang nanti di akhirat bisa ditentukan. Kalau mau baik kehidupan kita di akhirat kelak, ya kita harus memperbanyak apa? Pahala kita. Dengan cara apa? Banyak-banyak beramal saleh. Kalau kita mau biasa-biasa saja atau bahkan mau dihinakan nanti di akhirat, naudzubillahi min dzalik, maka buruknya seseorang di akhirat itu karena dosa-dosa yang dia perbuat. Seorang muslim tentunya menaruh harapan yang besar untuk bisa meraih pahala yang banyak dan besar. Ini harapan setiap muslim pasti demikian.
itu mengharapkan bisa meraih pahala yang banyak dan besar. Untuk menjawab harapan itu berarti ia harus banyak melakukan amal kebaikan. Pahala yang banyak, ya dia harus melakukan amalan yang banyak pula. Tunggu dulu hadirin. Ternyata ada alternatif lain yang lebih efektif untuk kita bisa meraih pahala yang banyak walau dengan amalan yang sama. Jadi di sini disebutkan ada alternatif lain yang lebih efektif, yang mana kita bisa meraih pahala yang banyak walaupun dengan amalan yang sama. Contoh saja salat sunnah. Salat sunnah yang dilakukan misalnya di hari-hari ataupun di bulan yang Allah istimewakan ini jauh lebih baik, jauh lebih Allah muliakan, jauh lebih Allah lipat gandakan dibandingkan di hari-hari atau di bulan-bulan yang Allah tidak khususkan di dalamnya. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, caranya yaitu alternatif tersebut itu caranya beramal di waktu yang Allah agungkan. Itu tadi contohnya tadi, di waktu-waktu atau di bulan-bulan atau hari-hari yang Allah istimewakan. Beramal di waktu yang Allah agungkan, Allah muliakan dan Allah istimewakan. Maka kita akan bertanya, gimana kita bisa tahu waktu-waktu yang istimewa dan yang biasa saja? Gimana caranya? Kita bisa tahu yang demikian, mana yang istimewa, mana yang biasa saja atau tidak istimewa dari hari-hari yang ada atau bulan-bulan yang ada. Istimewa dan tidak istimewa atau biasa saja itu hanya bisa dibedakan dengan apa? Dengan ilmu. Kita cari tahu kan gitu. Oh ini yang istimewa, oh ini yang biasa saja. Kan kita nanya misalnya. Misal saja ada seseorang yang ingin terjun ke dunia cocok tanam atau pertanian. Dan tibalah musim tanam. Butuh apa? Benih padi kan gitu. Lalu ia pergi ke pasar untuk membeli benih padi. Di sana sesampainya dia di sana, ia dapati banyak sekali benih padi yang dijual atau yang dijajakan. Karena ia seorang petani yang pemula, tidak tahu atau belum tahu mana benih yang bagus dan istimewa dan mana benih yang biasa saja. Maka akhirnya apa yang terjadi? Yang penting ini benih kan atau padi. Maka dia asal ambilnya kan gitu. Karena tidak tahu mana yang istimewa, mana yang tidak istimewa, karena tidak punya ilmunya. Jadi dia akan ambilnya semau dia. Mungkin yang dianggapnya bagus, akan tetapi pada dasarnya ini biasa-biasa saja. Begitupun bulan dan hari. Kalau kita minim ilmu agama, apa yang terjadi? Tidak tahu mana yang istimewa, mana yang tidak istimewa. Bahkan ini yang tidak kita inginkan. Bisa-bisa yang tidak istimewa malah diistimewakan. Ini kan bahaya. Syariat Islam tidak mengistimewakan hari tersebut, tapi kok malah kita istimewakan. Karena apa? Tidak tahu ilmunya, nggak tahu ilmu agamanya. Apa contohnya? Malam pergantian tahun baru misalnya. Ini kan orang senang nih, beli petasan, dimeriahkan, dirayakan, bahkan ada konser segala dan lain sebagainya. Ini mereka istimewakan karena nggak tahu ilmunya. Padahal syariat Islam, agama kita yang kita peluk ini nggak mengistimewakan hari demikian, itu tidak. Akan tetapi karena kita kurang ilmu agama, kita istimewakan ikut-ikutan. Contoh lain apa? Valentine Days, atau ini yang digandrungi oleh anak-anak muda. Bahaya sekali. Yang mereka katakan kasih sayang.
Tapi ini adalah perzinaan. Maka yang demikian kita harus cari tahu ilmunya agar kita bisa membedakan mana yang istimewa dan mana yang tidak istimewa. Sedangkan yang istimewa, yang syariat Islam mengistimewakan hari tersebut malah diabaikan. Biasa-biasa saja dia lalui, dia lewati. Dan ini yang akan kita bahas pada kesempatan sore hari ini. Kita memohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat dan dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Tadi disebutkan di judul yang kita bahas sore ini, meraih pahala di bulan Dzulhijjah. Kenapa kok di bulan Dzulhijjah? Kenapa enggak di bulan yang lain gitu kan? Kok di bulan Dzulhijjah di sini kan disempitkan di sini. Bulan Dzulhijjah dikhususkan. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, ketahuilah sesungguhnya termasuk hikmah dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mengkhususkan sebagian waktu dan tempat dengan beberapa keutamaan dan keistimewaan. Bukan berarti Allah enggak adil. Ini malah termasuk hikmah dan kesempurnaan Allah. Ini Allah itu mengkhususkan sebagian waktu dan tempat dengan beberapa keutamaan dan keistimewaan. Melebihkan dengan ganjaran dan pahala yang besar. Allah juga sediakan di waktu yang Allah istimewakan tersebut, yang Allah taruh di situ keutamaan, di situ juga di balik itu Allah sediakan pahala atau ganjaran yang besar. Di antaranya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala mengkhususkan sebagian bulan dan hari dengan keistimewaan yang tidak dimiliki oleh bulan dan hari yang lain. Kira-kira tujuannya apa ya? Allah mengkhususkan sebagian waktu, atau tadi dikatakan sebagian bulan atau sebagian hari dibandingkan hari-hari yang lain atau bulan-bulan yang lain. Tujuannya apa? Agar menjadi ladang bagi seorang muslim untuk menambah amalan dan kecintaannya terhadap ketaatan. Ini diantaranya tujuan kenapa Allah mengkhususkan, mengistimewakan sebagian waktu. Agar menjadi ladang bagi seorang muslim untuk menambah amalan dan kecintaannya terhadap ketaatan. Maka seorang yang tahu, oh ini hari yang istimewa, ini bulan yang istimewa, Allah agungkan bulan ini misalnya, waktu ini Allah agungkan. Berarti di balik tersebut ada ganjaran atau pahala yang besar yang Allah siapkan untuk mereka. Maka di sini orang itu terdorong, termotivasi. Oh ini ladang yang bagus, ini yang subur nih, untuk menanam amal-amal kebaikan dan juga ketaatan-ketaatan kepada Allah. Menuai pahala dan meraih ridhonya. Tentunya amal kebaikan yang dilakukan oleh semua orang pasti akan dia dapatkan apa? Pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan akan meraih ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga menggugah semangat baru dalam beramal sebagai bekal untuk kampung nan abadi. Itu tadi disebutkan kenapa Allah istimewakan ini. Allah sediakan pahala yang besar, pahala yang banyak di bulan yang istimewa yang Allah agungkan agar orang-orang, agar setiap muslim itu bisa termotivasi, semangat sungguh-sungguh di dalam beramal. Kan gitu. Karena ini banyak kalau kita ngelihat promo atau diskon pasti kita akan serbu kan. Nah, ini Allah juga berikan pelipatan ganda pahala. Ya seharusnya ini jauh lebih mulia dibandingkan dunia dan seisinya kan gitu. Maka kita lebih semangat lagi di dalam meraihnya. Saudaraku, di antara bulan-bulan yang penuh dengan keistimewaan, penuh dengan keutamaan adalah bulan Dzulhijjah, yang sebenarnya kita sudah memasukinya, tapi kita tidak sadar. Taunya kita sekarang bulan apa? Bulan Juni misalnya.
Nah ini sebenarnya kita sudah memasuki bulan Dzulhijjah. Kenapa? Sebabnya kita terbiasa menghitung bulan dan hari dengan kalender apa? Masehi kan? Bukan kalender Hijriyah. Maka ya, kami ingatkan juga kepada kita semua agar kita lebih perhatian lagi dengan bulan-bulan Hijriyah. Agar kita tahu mana yang syariat Islam istimewakan, mana yang syariat Islam itu agungkan dari waktu-waktu yang ada. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, semenjak Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, Allah Subhanahu wa taala telah menentukan jumlah bulan sebagaimana yang kita telah ketahui bersama, yaitu ada 12 bulan. 4 di antaranya adalah bulan haram. Ada yang dinamakan dengan bulan-bulan haram. Ada 4. 3 bulan berurutan. Nah, ada 3 bulan tersebut itu berurutan, yaitu Dzulqa'dah telah kita lewati. Ternyata di bulan Dzulqa'dah pun itu ada keistimewaan yang seharusnya kemarin, di bulan kemarin kita amalnya harus banyak. Kita semangat di dalam melakukan amal ketaatan. Nah, kemudian di bulan Dzulhijjah yang kita sudah memasukinya. Lalu nanti di bulan depan yaitu bulan Muharram, juga ini termasuk bulan haram, serta satu yang terpisah yaitu bulan Rajab. Ini merupakan bulan-bulan yang diagungkan, baik pada masa jahiliyah ataupun pada masa Islam, datangnya Islam. Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan larangan berbuat zalim di bulan-bulan tersebut. Jadi Allah larang. Jadi zaman jahiliyah pun juga demikian. Di 4 bulan haram ini enggak boleh ada peperangan, enggak boleh berbuat zalim. Islam pun demikian. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna 'iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum." Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ialah 12 bulan. Dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus, maka janganlah menganiaya diri dalam bulan yang 4 itu. Dalam ayat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala melarang untuk berbuat apa tadi? Zalim. Khususnya di 4 bulan haram ini. Allah melarang untuk berbuat zalim pada diri kita dengan segala bentuknya. Terutama di bulan-bulan haram yang larangannya lebih keras dibanding dengan bulan-bulan yang lain. Ini lebih keras. Larangan tersebut sebagaimana yang termaktub di dalam ayat yang barusan kita baca. Oleh karena itu kita wajib menghormati dan mengagungkan bulan-bulan ini. Kita harus menjauhi perbuatan zalim dengan segala ragamnya. Baik zalim terhadap diri, apalagi zalim terhadap orang lain. Kepada diri kita sendiri kita nggak boleh berbuat zalim, apalagi kepada orang lain. Maka kita harus benar-benar menjauhi perbuatan zalim tersebut. Dengan demikian kita akan menjadi orang yang berbahagia, insya Allah, dengan kita menjauhi perbuatan zalim di bulan-bulan haram ini dan kita mengagungkan, kemudian kita memuliakannya, insya Allah kita akan termasuk orang-orang yang berbahagia. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, kita tahu dari ayat di atas, kalau kita tidak diperbolehkan dengan peringatan yang keras untuk menodai bulan-bulan haram. Kan jelas tadi kan, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita berbuat zalim di
bulan-bulan tersebut atau bulan-bulan haram. Maka kita nggak boleh bikin noda, nggak boleh kita menodai bulan-bulan tersebut dengan apa? Dengan noda-noda dosa. Dan salah satunya dari bulan-bulan haram tersebut adalah bulan yang sedang kita jalani, itu bulan Dzulhijjah ini. Kenapa? Sebab Allah agungkan bulan ini, Allah muliakan bulan ini, Allah istimewakan bulan ini. Maka kita sebagai hamba-hambanya harus mengagungkan dan memuliakan bulan. Allah yang memuliakan, Allah mengistimewakan bulan tersebut. Maka kita sebagai hambanya ya harus memuliakan dan juga mengagungkan bulan Dzulhijjah ini. Selain kita menjauhi perbuatan dosa yang akan menodai bulan ini, kan dosa itu ya noda kan. Kita nggak boleh menodai bulan ini dengan dosa yang kita perbuat. Maka tentunya kita bagusi dan hiasi bulan ini dengan amal ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang seharusnya kita lakukan. Dari ayat tadi berarti kita harus menjauhi apa? Perbuatan dosa. Yang mana perbuatan dosa tersebut itu yang akan menodai bulan yang Allah sucikan, bulan yang Allah agungkan, bulan yang Allah muliakan. Kita nggak boleh menodai bulan tersebut. Maka kita harus menghiasi, harus memperbagusi apa? Bulan tersebut dengan amal kebaikan kita. Nah, kan kita jadi tahu kenapa judul kajian sore ini meraih pahala di bulan Dzulhijjah. Nah, kita jadi tahu kenapa kok disempitkan di bulan Dzulhijjah, bukan di bulan-bulan yang lain. Sebab bulan Dzulhijjah waktu untuk kita banyak-banyak apa? Meraih pahala. Dan tentunya dengan kita memperbanyak amal ibadah kita. Kita tahu tadi dilipat gandakan. Di mana bulan tersebut Allah muliakan, Allah agungkan, Allah istimewakan, berarti di situ ada pahala yang menanti kita dan dengan pahala yang luar biasa, pahala yang besar. Maka dengan kita memperbanyak amal kebaikan kita di bulan tersebut, ini khususnya di bulan Dzulhijjah ini, insya Allah kita akan meraih pahala yang melimpah ruah, pahala yang banyak sekali yang Allah sediakan untuk kita. Kalau kita syaratnya apa? Ya kita harus semangat, harus sungguh-sungguh di dalam beramal. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dan ternyata di dalam bulan Dzulhijjah ini tadi secara umum bulan Dzulhijjah, keutamaan bulan Dzulhijjah. Dan ternyata di dalam bulan Dzulhijjah ini ada hari-hari yang lebih khusus, lebih istimewa lagi, yaitu 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Sebagaimana istimewanya 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Kita kan semangat di 10 malam terakhir bulan Ramadan, kita semangat, kita iktikaf, kita rela meninggalkan keluarga kita, meninggalkan pekerjaan kita untuk beribadah kepada Allah. Maka tentunya kita yang mengharapkan, yang menginginkan pahala yang besar, ini saatnya tiba 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Bagaimana, kan kita nanya, bagaimana tugas seorang muslim di bulan ini? Amalan ketaatan apa saja yang dianjurkan? Maka mari kita pelajari bersama. Nah, mulai dari keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Mungkin kita sudah seringlah dengar untuk waktu-waktu ini di khutbah-khutbah Jumat misalnya, atau di kajian-kajian di mana berarti sudah dibahas masalah ini karena begitu penting. Maka ini kajian ini untuk saling mengingatkan. Mungkin kita yang mungkin terlalaikan dengan pekerjaan, dengan sibuknya kita, dengan aktivitas kita, dengan datangnya kita ada manfaatnya. Kita diingatkan, oh ternyata bulan ini Allah istimewakan, bulan ini Allah agungkan, bulan ini Allah muliakan, Allah sediakan di sini pahala yang besar, pahala yang banyak. Perlu kita ketahui bersama bahwa usia manusia
Kan kita diberikan usia, diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka usia manusia seluruhnya adalah modal utama untuk menjalankan ketaatan dan menuai pahala. Bagaimana kita akan melakukan ketaatan kalau kita sudah mati, kan sudah habis usia kita, nggak bisa beramal lagi kita. Maka usia yang Allah berikan ini atau umur yang Allah berikan ini adalah modal utama kita untuk apa? Menjalankan ketaatan dan menuai pahala. Ini kesempatan kita. Allah berikan kesempatan untuk kita beramal. Ayo kita gunakan, ayo kita manfaatkan. Maka beribadahlah dan jalankan ketaatan hingga maut menjemput. Sampai umur kita habis. Kita terus beramal, kita terus berbuat baik. Enggak cukup sampai misalnya usia berapa, ya sudahlah, saya sudah cukup amalnya buat akhirat saya. Enggak seperti itu, sampai mati kita harus beramal, harus beribadah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang kepadamu yang diyakini. Apa itu? Kematian. Jadi kita beribadah kepada Allah ya sampai mati. Batasannya itu sampai mati. Oleh karena itu wajib bagi seorang muslim untuk memanfaatkan usia dan waktunya sebaik mungkin. Memperbanyak dan memperbagusi ibadah serta amalan hingga maut menjemput. Lebih-lebih pada bulan dan hari yang penuh dengan keutamaan dan keistimewaan. Ini harus lebih memanfaatkan lagi di waktu-waktu ini, di bulan Dzulhijjah ini, di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Di antara bulan yang Allah telah beri banyak keutamaan adalah bulan ini yang sedang kita jalani. Ternyata di dalam bulan Dzulhijjah ini ada hari-hari yang Allah lebih istimewakan lagi dibanding yang lain, yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal fajr wa layalin 'ashr." Demi waktu fajar dan demi malam yang 10. Imam Ibn Rajab rahimahullah ta'ala berkata, malam-malam yang 10 yang dimaksud di dalam ayat tadi, walayalin 'ashr, adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Inilah penafsiran yang benar dari mayoritas ahli tafsir dari kalangan salaf dan selain mereka. Dan penafsiran ini telah sahih pula dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Coba kita perhatikan ayat yang telah kita baca tadi. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, itu di ayat yang kedua tadi, walayalin 'ashr, yang dimaksud adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Allah bersumpah dengan itu. Dan salah satu hikmah media yang dijadikan untuk bersumpah itu memiliki apa? Keistimewaan dan keutamaan. Tadi Allah bersumpah dengan apa? Medianya apa? Walayalin 'ashr, salah satunya adalah dengan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Berarti 10 hari pertama bulan Dzulhijjah yang Allah jadikan media sumpah tadi sudah pasti memiliki apa? Keutamaan dan keistimewaan. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula tegaskan. Nabi tegaskan pula di sini dalam sabdanya, "Ma min ayyamin al-'amal as-salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyamil 'ashr." Tiada hari-hari yang amalan saleh yang dikerjakan di dalamnya lebih dicintai oleh Allah daripada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dengan keheranan dan membutuhkan keyakinan, kemantapan, para sahabat pun bertanya kepada Rasulullah. Faqalu ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah. Para sahabat bertanya, tidak pula jihad di jalan Allah?
Apakah jihad di jalan Allah bisa menandingi amalan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah? Faqala Rasulullah walal jihadu fi sabilillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, tidak juga jihad di jalan Allah belum bisa menandingi amalan yang dilakukan, yang dikerjakan di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Kecuali illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bi syai'in. Kecuali seorang yang keluar dengan membawa jiwa dan hartanya dan dia tidak kembali setelah itu. Artinya apa? Dia mati di dalam peperangan tersebut. Itu mati syahid. Amalan jihad belum bisa menandingi amalan-amalan yang dikerjakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Walaupun amalan itu adalah amalan yang sepele, amalan yang ringan. Misalnya menyingkirkan kotoran di masjid ini. Misalnya ada kotoran, kita tahu ini ada kotoran, berarti kita harus buang. Taruh tempat sampah misalnya. Ini kan amalan yang sepele, amalan yang ringan. Akan tetapi ini bisa menandingi apa? Amalan jihad di jalan Allah, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Ma min 'amalin azka 'inda Allah 'azza wa jalla wa la a'zamu ajran." Ini yang kita inginkan. Min khairin ya'maluhu fi 'ashril adha. Tidak ada amalan yang lebih suci di sisi Allah. Dan tidak ada yang lebih besar pahalanya daripada kebaikan yang dia kerjakan pada 10 hari Al-Adha. Itu yang dimaksud adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Pahalanya besar hadirin. Dan ini jauh lebih besar dibandingkan kebaikan-kebaikan yang dilakukan di waktu yang lain. Maka ini sebagai motivasi kita. Seharusnya kita jadikan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi sebagai pendorong diri kita untuk memperbanyak amal kebaikan, khususnya di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah ini. Maka hadirin yang kami hormati, setelah kita tahu keistimewaan, keutamaan yang dimiliki 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, maka kita berusaha. Nah, kita harus ada usaha. Sebagaimana kita tahu kalau di sana di suatu tempat ada, misalnya ambil contoh ya, biasanya kan ada barang yang diskon, promo besar-besaran. Kita itu semangat mendatanginya untuk memilikinya, kan gitu. Kita ada usaha. Nah, ini lebih baik lagi, lebih mulia lagi. Itu pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus berusaha untuk memperbaiki niat kita. Ini sudah Allah istimewakan, Allah sudah muliakan. 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dan juga bulan Dzulhijjah itu sendiri. Maka kita berusaha untuk memperbaiki niat kita. Gimana? Luruskan niat kita untuk beramal saleh, untuk beramal kebaikan. Tekadkan untuk memperbanyak amal ibadah di hari-hari tersebut. Serta jangan lupa, kita enggak boleh egois di dalam kita beramal saleh. Iya, kita dituntut, kita diperintahkan untuk beramal saleh. Iya, diri kita semuanya, masing-masing kita iya diperintahkan untuk hal demikian. Akan tetapi jangan kita lupakan. Ajak orang-orang tercinta kita untuk sama-sama meraih pahala besar di bulan yang besar ini, yaitu bulan Dzulhijjah. Ajak keluarga kita, anak istri kita. Ayo kita puasa bareng, ayo kita sedekah, ayo kita beramal apapun lah. Yang penting itu amal saleh. Ajak mereka. Jangan kita inginnya masuk surga sendirian. Kan gak enak kalau masuk surga sendiri. Lebih lebih senang lagi, lebih gembira lagi kalau ada orang-orang sekitar kita yang kita cintai masuk bareng, kan enak, lebih senang kita, lebih gembira, lebih ada pokoknya
lebih gembiralah kalau kita ada nilai lebihnya ketika kita berkumpul dengan orang-orang tercinta kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sesungguhnya mendapati 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kita sudah dapati belum? Sudah. Kita sudah memasukinya. Mendapati 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah nikmat yang besar. Ini adalah nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita dari nikmat-nikmat Allah yang lain. Ternyata 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini adalah termasuk nikmat yang luar biasa. Nikmat yang besar yang harus kita syukuri. Dan bentuk syukur kita apa? Enggak cukup lisan saja mengucapkan alhamdulillah. Tapi kita juga harus yakini ini adalah nikmat dari Allah dan kita manfaatkan nikmat ini dengan semaksimal mungkin. Harus kita syukuri nikmat ini. Dan caranya itu tadi, kita banyak-banyak beramal soleh. Kita manfaatkan waktu ini, nikmat ini untuk beramal soleh. Ini bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Manis dan nikmatnya itu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini, manis dan nikmatnya hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang saleh dan bersungguh-sungguh pada hari-hari tersebut. Maka sudah menjadi kemestian bagi seorang muslim untuk menyingsingkan apa? Lengan baju dan menambah kesungguhannya dalam menjalankan ketaatan pada bulan ini, khususnya di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Semangat lagi. Ayo kita semangatin. Ayo kita sungguhin amal ibadah kita, kebaikan-kebaikan kita perbanyak di bulan Dzulhijjah ini, khususnya di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Saudara-saudariku, harapan kita pada bulan ini, itu bulan Dzulhijjah, adalah meraih pahala sebanyak-banyaknya. Ini harapan kita. Inginnya kita kan demikian. Meraih pahala yang banyak, pahala yang besar. Maka perbanyaklah amal ibadah kita di bulan yang istimewa dan dilipat gandakannya apa? Pahala. Berikut amalan-amalan yang mungkin bisa kita amalkan pada bulan ini. Itu bulan Dzulhijjah dan terutama khususnya di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Yang pertama, amalan yang bisa kita amalkan adalah puasa. Itu puasa sunnah. Ini disunnahkan bagi setiap muslim untuk puasa 9 hari pertama pada bulan Dzulhijjah. Pemerintah kita menetapkan awal bulan Dzulhijjah ini atau tanggal 1-nya hari Selasa. Maka mulai dari hari Selasa kemarin sampai nanti hari Rabu berarti, karena kita lebaran Idul Adha di hari Kamisnya. Maka sampai tanggal dari tanggal 1 sampai tanggal 9 nanti kita disunnahkan untuk berpuasa. Kalau enggak bisa full ya mungkin 5 hari atau 4 hari. Yang penting yang perlu diingat di hari yang ke-9-nya, karena di situ ada keistimewaan lagi, nanti kita juga bahas bersama. Jadi kita disunahkan tadi di 9 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Kita boleh untuk berpuasa, ini disunahkan. Ummul Mukminin Hafsah, ibunda kita radhiyallahu anha, semoga Allah meridainya, menuturkan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yasumu yauma Asyura wa 9 min Dzulhijjah wa 3 ayyamin min asy-syahr. Adalah Nabi ini yang menceritakan salah satu istrinya, yaitu Hafsah yang namanya. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan puasa Asyura. Kapan? 10 hari. Tanggal 10 bulan Muharram. Puasa Asyura. Puasa 9 hari pertama bulan Dzulhijjah ini, di waktu-waktu ini. Dan kita sudah di hari yang ke-6. Berarti kalau tanggal 1-nya hari Selasa, berarti untuk hari Ahad ini berarti kita sudah memasuki hari yang ke-6 dari bulan Dzulhijjah. Nah, ini Nabi sallallahu alaihi wasallam puasa
9 hari pertama bulan Dzulhijjah dan puasa 3 hari pada setiap bulannya, yaitu puasa yang dikenal dengan puasa Ayyamul Bid. Ini yang pertama yang bisa kita amalkan di bulan Dzulhijjah ini, yaitu di tanggal 1 sampai tanggal 9 bisa kita isi dengan amalan puasa sunnah ini. Agar kita apa? Intinya kita beramal ini untuk apa? Meraih pahala kan? Sebagaimana judul kita, meraih pahala di bulan Dzulhijjah. Ini salah satunya amalan yang bisa kita lakukan untuk meraih pahala tersebut, yaitu puasa 9 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kemudian yang kedua yang bisa kita amalkan, termasuk amal soleh pada hari-hari ini adalah memperbanyak zikir kepada Allah. Takbir, tahlil, tasbih, istighfar dan doa. Zikir yang sangat dianjurkan pada seluruh waktu dan setiap keadaan, kecuali keadaan yang memang di situ dilarang oleh syariat Islam. Kita nggak boleh berzikir ketika suatu keadaan itu melarang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, as-salatu fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Penggalan ayat. Saya ulangi, fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Ingatlah Allah, berzikirlah kepada Allah di waktu berdiri, baik kita dalam keadaan berdiri, mungkin kita lagi jalan, kita disuruh untuk berzikir kepada Allah. Di waktu kita duduk misalnya seperti ini, kita thalabul ilmi juga ini sedang berzikir kepada Allah. Kita dalam kondisi duduk. Kemudian di waktu kita berbaring, misalnya kita tidur, dengan kita melakukan amalan-amalan sebelum tidur, dan ini adalah mengingat Allah, termasuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di semua keadaan kita diperintahkan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih dikenal lagi di sini amalan takbir atau takbiran. Jadi takbiran ini nanti di sini juga disebutkan, takbir disebutkan oleh ulama ada dua macamnya. Jadi ada yang pertama adalah takbir mutlak, yaitu takbir yang tidak dikaitkan dengan waktu tertentu, bebas, kapanpun dia bisa lakukan. Ini dilakukan kapanpun dan dimanapun, terserah. Dia mau waktunya terserah dan tempatnya juga terserah, dimanapun. Dan waktunya kapan? Mulai tanggal 1 dari bulan Dzulhijjah, ternyata dari awal bulan Dzulhijjah ini tanggal 1 kemarin hari Selasa, hingga hari terakhir dari hari-hari tasyrik sampai tanggal 13 bulan Dzulhijjah, kita boleh takbiran. Bahkan ada 2 sahabat yang sengaja pergi ke pasar takbiran di sana. Kan gitu, saking semangatnya ingin mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, menyengaja untuk pergi ke pasar sana takbiran. Kalau sekarang kita takbiran di tempat umum itu ya railok, bisa dikatakan enggak ilok kan gitu. Belum lebaran biasanya gitu. Ternyata ini disunnahkan mulai dari tanggal 1 sampai nanti tanggal 13 dari bulan Dzulhijjah ini. Ini bebas, waktunya bebas dan tempatnya bebas, dimanapun kita berada takbiran. Kalau nggak bisa keras mungkin nanti ganggu orang ataupun dikatain, ya kita sekedar apa yang bisa kita dengar, yaitu tidak mengapa. Yang intinya kita amalin lah amalan ini. Kemudian macam yang kedua takbir muqayyad, yaitu takbir yang dikaitkan dengan waktu tertentu, yakni setelah selesai salat fardu. Kapan waktunya? Waktunya mulai selesai salat subuh. Kita salat subuh selesai di hari Arafah, di tanggal 9 dari bulan Dzulhijjah ini, atau yang disebut dengan hari Arafah, dan terakhir atau berakhir setelah salat asar tanggal 13 bulan Dzulhijjah. Ini yang muqayyad, waktunya tertentu, yaitu sehabis setelah salat fardu. Ini mulai kapan? Di hari Arafah, habis salat subuh kita takbiran. Kemudian habis salat zuhur, kemudian setelah salat asyar. Intinya waktunya itu setelah salat fardu. Ini macam yang kedua, yaitu takbir muqayyad.
Yaitu waktunya tadi setelah salat subuh di hari Arafah sampai berakhir salat asar di hari yang ke-13 dari bulan Dzulhijjah. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah, amalan yang ketiga yang bisa kita amalkan adalah haji dan umrah. Amalan ini bagi siapa yang mampu tentunya. Kita yang di sini kan belum diberi kesempatan saja oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh beruntung saudara-saudara kita yang diberi kemudahan untuk mengunjungi dua kota yang Allah sucikan dan muliakan dalam rangka apa? Menunaikan ibadah haji ataupun umrah. Ini yang ketiga amalan yang bisa kita lakukan di bulan Dzulhijjah ini, khususnya di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, haji dan umrah. Apalagi amalan ini dilakukan di bulan yang Allah muliakan dan Allah istimewakan. Kita yang belum berkesempatan, nah kita kan belum diberi kesempatan saja oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan berputus asa. Terus kita berusaha dan panjatkan doa terbaik kita. Semoga ya Allah bisa panggil kita ke dua kota yang suci tersebut untuk menunaikan ibadah haji ataupun umrah. Kemudian amalan yang keempat adalah memperbanyak amal saleh. Termasuk hikmah Allah, Allah menjadikan media beramal tidak hanya pada satu amalan saja. Banyak sekali macamnya. Misalnya bagi yang tidak mampu haji, mungkin sebagian kita yang belum menunaikan ibadah haji, bagi yang tidak mampu haji jangan bersedih. Karena di sana masih banyak amal soleh yang pahalanya tetap ranum dan siap dipetik pada bulan ini. Masih banyak amalan-amalan yang bisa kita lakukan, kan gitu. Ibadah atau amalan itu tidak hanya ibadah haji saja. Banyak amal ibadah yang bisa kita lakukan di bulan ini. Di antara contohnya salat sunnah, maka kita perbanyak salat sunnah kita. Baik qabliyahnya, baik ba'diyahnya, ataupun salat-salat sunnah yang lainnya, ataupun qiyamul lail, salat tahajud kita. Kita harus semangat lagi. Kita harus perbanyak salat sunnah kita. Kemudian zikir pun juga demikian, harus kita perbanyak lagi. Sedekah kita, berbakti pada orang tua dan berbakti pun ini adalah amalan yang agung, amalan yang mulia tentunya. Kita bisa lakukan itu di bulan Dzulhijjah ini. Walaupun hanya sekedar mungkin menyuguhkan air minum saja, menyediakan makanan dan lain sebagainya. Intinya amal bakti kita seorang anak kepada kedua orang tua kita. Kemudian juga amar ma'ruf nahi mungkar, menyambung tadi persaudaraan dan berbagai macam amalan lainnya. Intinya amal kebaikan harus kita perbanyak di bulan Dzulhijjah ini. Kemudian yang kelima, yang sebentar lagi, yaitu adalah berkurban. Berkurban termasuk ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan nas Al-Qur'an, hadis dan kesepakatan atau ijma' ulama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fashalli li rabbika wanhar." Maka dirikanlah salat karena Rabbmu dan berkurbanlah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya untuk menggabungkan dua ibadah yang agung ini, yaitu salat dan kurban. Dua ibadah ini adalah ibadah yang agung. Keduanya termasuk ketaatan yang paling agung dan mulia. Tidak ragu lagi, salat Id masuk dalam keumuman ayat dirikanlah salat karena Rabbmu, dan kurban masuk dalam kandungan ayat berkurbanlah. Maka termasuk pula nanti salat Idul Adha-nya yang kita nggak boleh ketinggalan, kan gitu.
kita harus juga melaksanakan walaupun hukumnya sunnah. Tapi ya kita harus sungguh-sungguh harus semangat untuk meraih pahala. Karena ini adalah ibadah yang agung, ibadah yang mulia, salat dan juga kurban setelahnya kan gitu. Nah, khusus di sini ibadah kurban, apa yang harus dijauhi oleh orang yang akan berkurban? Apa saja sih yang harus dijauhi oleh orang yang akan berkurban? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa idza uhilla hilalu dzil hijjah fala ya'khudhanna min sya'rihi wala min adfarihi syai'an hatta yudhhiya." Apabila hilal Dzulhijjah telah terlihat, berarti tanggal 1 dari bulan Dzulhijjah. Mulai dari tanggal 1 Dzulhijjah dan salah seorang di antara kalian hendak berkurban, ada niatan untuk berkurban, maka janganlah ia mengambil rambut dan kukunya sedikit pun hingga ia menyembelih kurbannya. Kapan larangan ini? Sampai dia menyembelih kurbannya. Maka setelah itu dia boleh memotong rambutnya, boleh dia memotong kukunya. Ini di antara yang harus dijauhi oleh orang yang ada niatan untuk berkurban di tahun ini misalnya. Maka dia harus apa? Tinggalkan rambutnya, tinggalkan kukunya, biarkan, jangan dipotong, jangan diambil sedikit pun. Ini dengan sengaja ya. Kalau tidak sengaja ya tidak mengapa. Kalau dia menyengaja untuk memotong kukunya ataupun rambutnya, ini yang dilarang. Agar kemudian di sini agar berkurban membawa berkah, kan tentunya kita yang punya niatan inginlah apa kurban yang kita kurbankan itu membawa keberkahan. Gimana caranya? Berkurban termasuk apa? Ibadah. Kan ibadah. Karena termasuk dalam wilayah ibadah, maka tidak akan diterima hingga terpenuhi apa? 2 syarat. Kan syarat diterimanya suatu ibadah ya harus terpenuhi 2 syarat kan gitu. Yang pertama apa? Ikhlas karena Allah. Kemudian yang kedua sesuai dengan tuntunan syariat yang telah digariskan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, atau yang dikenal dengan mutaba'ah. Ini syarat diterimanya ibadah kan gitu. Dan berkurban tadi disebutkan termasuk apa? Ibadah. Berarti kurban kalau mau berkah, mau diterima, maka dia harus memenuhi atau harus terpenuhi 2 syarat tadi, yaitu ikhlas karena Allah dan juga sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau yang dikenal dengan mutaba'ah. Jika demikian, syarat-syarat apa saja yang harus diperhatikan ketika berkurban? Kan gitu. Yang pertama, ini yang berkaitan dengan kurban. Tadi syarat diterimanya amal ibadah dan termasuk di situ adalah berkurban. Nah, sekarang kan harus yang syarat yang kedua harus mutaba'ah, harus sesuai dengan tuntunan Islam yang digariskan di dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Maka juga ada syarat-syaratnya kita berkurban. Yang pertama, sesuai dengan syariat dalam jenis hewan dan usianya. Enggak asal-asalan kita nyembelih kan gitu. Binatang juga ada jenisnya yang diperbolehkan atau yang disyariatkan. Adapun jenis hewan kurban terbatas pada unta, sapi dan kambing. Jangan kita bikin sendiri. Oh, saya enggak punya banyak uang misalnya. Saya punyanya ayam ataupun entok misalnya. Saya kurban dengan ini aja. Ya enggak bisa. Harus sesuai dengan tuntunan Islam. Unta dan sapi mencukupi 7 orang yang berkurban. Boleh dia patungan. Unta sama sapi boleh patungan kan gitu. 7 orang maksimal. Sedangkan kambing hanya untuk 1 orang saja. Enggak bikin aneh-aneh. Kita patungan yuk. 1 sekolahan misalnya buat beli kambing. Kita kurban. Gitu. Enggak boleh. Harus sesuai dengan contoh Nabi SAW.
Ini untuk sapi dan unta bisa dia mencukupi untuk 7 orang yang berkurban, sedangkan untuk kambing hanya untuk 1 orang saja. Sedangkan usia hewan kurban apabila berkurban dengan unta hendaklah memilih yang sudah genap 5 tahun. Ini untuk unta. Apabila sapi maka yang sudah genap 2 tahun. Dan apabila kambing yang sudah genap 1 tahun. Ini untuk usianya. Kemudian syarat yang kedua adalah berkurban dengan hewan yang tidak ada cacatnya. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Arba'un la yajuzna al-'awra al-bayyinu 'awruha wal maridatu al-bayyinu maraduha wal 'arja'u al-bayyinu dhal'uha wal kasiratu allati la tunqi." 4 hal yang tidak boleh ada pada hewan kurban atau ada cacatnya. Buta sebelah pada mata yang sangat jelas. Butanya jelas. Sakit yang jelas terlihat, pincang yang jelas, dan yang tidak berakal karena sudah terlalu lemah. Maka 4 sifat ini enggak boleh ada pada hewan kurban kita. Atau ada cacatnya, yang itu demikian. Jadi 4 hal tadi yang disebutkan di dalam hadis Nabi SAW. Kemudian kapan waktunya? Kapan kita menyembelih hewan kurban kita? Waktu mulai bolehnya menyembelih hewan kurban adalah jika telah selesai pelaksanaan salat Idul Adha. Berdasarkan hadis Nabi SAW, "Man dzabaha qabla an yusalliya falyadhbah ukhra makanaha." Barang siapa yang menyembelih kurban, kok nyembelihnya kok sebelum salat Idul Adha, pengin gasik misalnya, maka hendaklah dia mengulang lagi sebagai gantinya, yaitu dilakukan apa? Setelah salatnya, setelah salat Idul Adha. Berarti tidak dianggap apa hewan kurban kalau disembelih sebelum salat Idul Adha. Sedangkan batas waktu terakhir penyembelihan kurban adalah sampai akhir hari tasyrik. Baginda Rasulullah SAW bersabda, "Kullu ayyamit tasyrik dzabhun." Seluruh hari tasyrik, itu 3 hari, adalah waktu penyembelihan kurban. Jadi boleh-boleh saja. Setelah lebaran Idul Adha atau hari pertama dari hari-hari tasyrik, kita boleh menyembelih di situ. Bahkan sampai di hari ketiganya dari hari-hari tasyrik. Kemudian amalan yang bisa kita amalkan di bulan Dzulhijjah ini adalah taubat. Taubat adalah kembali kepada Allah dari perkara yang dia benci secara lahir dan batin menuju kepada perkara yang dia senang. Menyesali atas dosa yang telah lalu, meninggalkan seketika itu juga, dan bertekad untuk tidak mengulanginya kembali, atau yang dikenal dengan taubat nasuha. Maka di bulan Dzulhijjah ini kita perbanyak taubat, perbanyak istighfar. Kenapa hadirin yang dimuliakan oleh Allah? Kenapa kok kita harus memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita, dan juga kita perbanyak taubat kita di bulan Dzulhijjah ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, salah satu hikmahnya adalah dosa yang kita perbuat atau maksiat yang kita lakukan itu salah satu penyebab kita malas untuk beribadah. Dosa ini atau maksiat yang kita lakukan itu salah satu penyebab kita malas buat beribadah. Karena bulan ini, bulan Dzulhijjah adalah bulan yang mulia, bulan yang agung, yang di situ kita diperintahkan, kita dianjurkan untuk memperbanyak amal ibadah, untuk meraih pahala yang banyak. Maka kita harus butuh apa namanya? Kesungguhan, kan? Kita butuh semangat. Dan salah satunya kita kurangi apa? Kurangi dosa-dosa kita. Kita gugurkan dosa-dosa kita terlebih dahulu, yaitu dengan cara apa? Kita beristighfar, kita bertaubat agar bersih kita, diri kita. Agar untuk melakukan amal ibadah kita mudah, kita ringan.
Kalau dosa masih menempel pada diri kita, atau kita belum bertobat, belum beristighfar, dosa masih melekat pada diri kita, dan kalau itu adalah dosa yang banyak, itu yang akan mempengaruhi diri kita di dalam kita beramal. Itu tadi, dosa itu akan memperlambat amal ibadah kita, bahkan akan memogokkan amal ibadah kita. Maka salah satu caranya kita banyak-banyak bertaubat dan kita banyak-banyak beristighfar, khususnya di bulan Dzulhijjah ini. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita masuk di hari Arafah, dan kita tahulah, kita singkat saja di sini karena waktunya sudah melebihi batas. Maka ringkas saja di sini hari Arafah itu adalah hari yang mulia dan lebih mulia di selain hari-hari yang lainnya dari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Karena di situ menyimpan banyak keutamaan dan keistimewaan. Di situ hari pengampunan dosa. Kemudian di hari tersebut juga Allah Subhanahu wa taala membanggakan hamba-hambanya yang wukuf di hari Arafah tersebut. Intinya banyak sekali keutamaan, keistimewaan di hari Arafah ini. Dan banyak hadis-hadis yang menerangkan akan hal demikian. Kemudian amalan apa saja yang dianjurkan untuk kita kerjakan pada hari ini, ketika kita dapati hari yang ke-9 dari bulan Dzulhijjah atau yang dikenal dengan hari Arafah. Yang pertama yaitu puasa, atau yang dikenal dengan puasa sunnah Arafah. Maka jangan sampai kita lewatkan, jangan sampai kita tinggalkan puasa ini. Kalau kita nggak bisa 9 hari full, ataupun 6 hari ataupun 5 hari dari awal bulan Dzulhijjah ini, kita sempatkan, kita bikin alarm lah, misalnya kita kasih tanda di tanggalan kita, oh hari ini, yaitu di hari Rabu nanti, di hari Arafah ini saya harus puasa, harus ada paksaan sedikit agar kita tidak terlewatkan dari keistimewaan ataupun keutamaan dari hari Arafah ini. Karena apa? Dari Abu Qatadah bahwasanya baginda Rasulullah SAW ditanya tentang puasa Arafah. Beliau menjawab, yukaffirus sanatal madiyah wal baqiyah. Puasa Arafah, kalau kita nanti bisa dimudahkan oleh Allah untuk melaksanakannya, puasa Arafah menghapus dosa tahun yang lalu. Setahun yang lalu dosa-dosa kita itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dan juga tahun yang akan datang, setahun yang akan datang pun Allah akan ampuni dosa-dosa kita kalau kita melaksanakan ataupun berpuasa di hari Arafah. Satu hari saja hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita bisa mendapatkan pengampunan 2 tahun. Setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Kemudian yang kedua yaitu takbir, sebagaimana yang telah disebutkan di penjelasan takbir tadi. Itu ada yang mutlak dan juga ada yang muqayyad. Itu yang dimaksud takbir di sini. Kita takbiran. Kita mulai dari 1 Dzulhijjah, dan ini khususnya di Arafah atau yang dikenal nanti takbir muqayyad, mulai di hari Arafah, yaitu tadi setelah kita salat subuh kita langsung takbir. Setelah salat fardu kita takbir, atau yang dikenal tadi takbir muqayyad. Kemudian ketika kita berhari raya kurban atau hari nahar, menyembelih kurban di 10 di hari yang ke-10 adalah hari yang agung. Karena dia merupakan hari haji akbar. Dari sahabat Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Yaumul Hajjil Akbar Yaumun Nahari. Hari haji akbar adalah hari nahar, dan juga merupakan hari yang paling utama dalam setahun. Nabi SAW bersabda, Inna a'zamal ayyam indallahi yaumun nahari. Sesungguhnya hari yang paling agung di sisi Allah adalah hari nahar atau hari menyembelih. Dari sini kita tahu bahwasanya hari yang agung dibandingkan hari-hari yang lain adalah hari
raya kurban. Hari raya kurban lebih utama daripada hari raya Idul Fitri. Karena hari raya kurban ada pelaksanaan sholat dan juga ada ibadah yang lain, yaitu penyembelihan hewan kurban. Maka ini lebih mulia, lebih utama dibandingkan hari raya Idul Fitri. Nah, amalan apa saja yang dianjurkan di hari ini, yaitu sholat hari raya, sholat id. Maka ini jangan sampai kita ketinggalan. Kemudian yang kedua adalah menyembelih kurban. Adapun sunnah-sunnah sebelum berhari raya, maka kita bisa pelajari masing-masing sendiri. Kemudian di hari tasyrik, singkat saja, di hari tasyrik yaitu di hari yang ke-11 sampai ke-13 dari bulan Dzulhijjah ini, intinya kita dianjurkan untuk memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa praktekkan apa tadi? Takbiran. Kan di situ terangkum, di situ ada tahlil, ada takbir, ada tahmid, kan gitu. Maka kita bisa intinya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kita berzikir kepada Allah di hari-hari tasyrik, dan hukum yang mungkin berkaitan dari hari tasyrik adalah bahwasanya hari tasyrik dan juga di hari nahrnya atau di hari yang ke-10 tadi kita nggak boleh berpuasa. Intinya di situ. Kita nggak boleh berpuasa di hari idnya dan juga di hari tasyrik. Karena apa? Hari tasyrik adalah hari makan, hari minum. Kita diperintahkan atau malah dianjurkan untuk makan dan minum. Nggak boleh kita, hukumnya haram kita berpuasa di hari tersebut. Walaupun kita membiasakan misalnya puasa Senin Kamis misalnya bertepatan dengan hari tasyrik, ataupun puasa Daud, maka kita hentikan dulu. Karena ini ada larangan, ada pengharamannya. Maka di hari ini kita jauhi ibadah puasa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, demikian apa yang bisa kami sampaikan pada kesempatan sore hari ini tentang masalah meraih pahala di bulan Dzulhijjah. Semoga kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar bisa meraih pahala sebanyak-banyaknya di bulan yang istimewa ini, yaitu bulan Dzulhijjah. Ini harapan kita semua bisa meraih pahala yang banyak, pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka manfaatkan, pergunakan kesempatan ini semaksimal mungkin, sebisa mungkin untuk kita banyak-banyak beramal ibadah, beramal kebaikan, beramal soleh, atau melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah, wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.